kami bisa menyampaikan kepada masyarakat perkembangan-perkembangan yang ada di rumah sakit. Tetapi pada prinsipnya saat sekarang yang memang mungkin sangat terganggu adalah pelayanan rawat jalan. Untuk itu kami dari seluruh jajaran Rumah Sakit Dori Silvanus mengucapkan permohonan maaf karena ada sedikit area memutar yang harus dialami oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di rawat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan bincang-bincang Kalteng Pos. Hari ini kita berkunjung ke Rumah Sakit Umum Dr. Dori Silvanus Palangkaraya dan berbincang dengan Ibu Direktur, Ibu Dr. Gigi Yayu Indriati, SPGA, spesialis kedokteran gigi anak, Bu ya. Nah, kemarin kita mendapatkan informasi bahwa tahun ini banyak kegiatan, Bu ya, kegiatan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana dan yang lainnya untuk peningkatan pelayanan ke masyarakat, khususnya pasien yang datang ke Dr. Dori Silvanus Rumah Sakit. Bu, mungkin bisa disampaikan, Bu, tahun ini ada apa aja nih, Bu, kegiatan dari pembangunan di rumah sakit ini, Bu? Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga dari teman media Kalteng Pos. Kami menyampaikan bahwa untuk kegiatan yang ada di Rumah Sakit Dori Silvanus ini sebenarnya adalah merupakan kegiatan yang tertunda, Pak. Oh, iya. Karena selama 2 tahun kemarin kita mengalami masa pandemi sehingga beberapa perencanaan itu agak terhambat dan baru bisa kita laksanakan di tahun ini. Tetapi beberapa perencanaan lain pun tetap jalan. Hal ini terkait yang pertama adalah perencanaan untuk rehab rawat jalan. Oh, yang sedang itu berjalan, Bu, ya? Yang sedang berjalan sekarang, fasad di depan, kemudian poliklinik yang ada di lantai 1 rawat jalan. Ya. Kami mohon maaf terkait hal ini, Pak, sehingga pasien-pasien kita yang dirujuk ke Rumah Sakit Dori Silvanus agak memutar sedikit melewati kantor rumah sakit sehingga bisa dilayani di instalasi rawat jalan sementara. Walaupun klinik rawat jalan lantai 2 itu tetap jalan seperti biasa. Dan selanjutnya ada juga rehab di gedung medical check up di sisi kanan rumah sakit yang berada pas di pinggir jalan Patih Rumbi. Oh ya, di sisi sana, Bu ya. Sana, itu juga kita rehab, Pak, agar di sana nanti penyelenggaraan medical check up sudah terpusat. Karena medical check up ini kan kita melayani orang sehat. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti pintu sudah terpisah sehingga dipisah, Bu ya. Dipisah. Pintu masuk ke sebelah sana nanti. Iya, Pak. Karena selama ini kita layani di klinik lantai 2. Di sana cukup padat dan permintaan untuk medical check up itu cukup banyak. Sehingga ini kita fasilitasi di gedung sendiri nantinya. Ini juga sudah jalan. Harapan kami nanti di akhir tahun 2022 itu sudah selesai, Pak. Tetapi selanjutnya ada perencanaan kami juga di tahun 2023 awal, di mana nanti tahun depan, di mana rawat jalan lantai 2 itu direhab kembali, menyusul. Ya, seperti kita ketahui memang rehab rumah sakit mungkin berbeda dengan rehab gedung lain, Pak. Di mana di dalamnya, di lingkungannya kita masih melayani pasien dan pengunjung, sehingga tahapan untuk melakukan rehab itu juga tetap kita memperhatikan agar akses dan keamanan dan keselamatan itu tetap terjaga. Seperti itu, sehingga kita melakukan secara bertahap. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya rehab di instalasi rawat jalan, lantai 1 tahun ini, lantai 2 tahun depan, akan lebih meningkatkan kenyamanan, Pak, memudahkan akses, dan kemudian juga kita menata sistem yang ada di dalam, sehingga masyarakat yang datang ke Rumah Sakit Dori Silvanus lebih merasa nyaman, Pak. Nantinya seperti itu. Bu, nanti itu akan terasa lebih luas, Bu ya, di rehab nanti kapasitas. Betul, Pak. Betul, Pak. Lebih luas, lebih mudah juga aksesnya, dan kemudian lebih nyaman. Pasti pada saat menunggu untuk dilakukan pelayanan yang ada di sana. Itu rencananya ada lift juga, Bu ya? Rencana ada lift, kita pasang lift di lantai 1 dan 2, karena selama ini kita tahu yang datang ke rumah sakit kan kadang-kadang membutuhkan kursi roda, Pak. Ya. Membutuhkan kursi roda, membutuhkan brankar, sehingga memang itu harus kita fasilitasi. Yang selama ini kita layani menggunakan RAM, tangga putar. Nah, itu merepotkan juga untuk pengunjung, Pak. Kemudian petugas juga agak terhambat apabila harus menunggu karena harus ada yang mengantar ke atas dan lain-lain. Sehingga itu kita fasilitasi dengan lift. Tetapi secara prinsip keamanan standar, RAM itu masih tetap ada. Tetap kita pertahankan. Kemudian ada tangga untuk evakuasi juga tetap kita
gedung rawat jalan tersebut, Pak. Dan itu beriringan juga dengan perencanaan kami untuk gawat darurat juga akan rencana kita rehab di IGD tahun depan. Kemudian ada juga perencanaan kita susun tahun ini untuk perencanaan gedung pusat jantung Kalimantan Tengah. Pusat jantung, Bu ya? Pusat jantung itu ada di lantai, ada di bagian samping rumah sakit, bagian belakang, yang sekarang menjadi gedung ICPCU. Itu nanti akan menjadi gedung lantai 3 yang kita rehab, kita rencanakan tahun depan, bekerja sama dengan Rumah Sakit Harapan Kita. Jadi itu nanti akan sesuai dengan standar untuk pelayanan jantung dan pelayanan bedah syaraf, Pak. Gitu, Bu ya. Bu, yang rencana jantung itu juga nanti kalau misalkan itu sudah berjalan bisa bedah terbuka, Bu ya? Direncanakan seperti itu, Pak. Jadi kami upayakan di tahun ini perencanaan gedungnya, tahun depan rehab gedungnya, tetapi beriringan juga dengan kelengkapan alat dan fasilitas serta sumber daya tenaga yang ada di dalamnya. Target kita dengan pusat dalam hal ini karena rumah sakit itu mendapatkan penunjukan sebagai pusat rujukan jantung nantinya di Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pusat rujukan penyakit stroke juga, gitu, kemudian pusat rujukan penyakit kanker juga, kemudian kita difasilitasi juga untuk menjadi rujukan uronefro untuk penyakit saluran kencing dan kemudian untuk ginjal juga, Pak. Jadi ini memang secara bertahap kita simultan melengkapi baik itu fasilitas, sarana, prasarana, ketersediaan tenaga juga, dan mudah-mudahan secara bertahap dalam tahun depan pembangunan rehab jantung dan kemudian pembangunan pusat kanker juga kita kerjakan, Pak. Gitu. Jadi selain pusat jantung ada rencana pembangunan gedung pusat kanker, pusat kanker juga, Pak. Ya, betul. Dan ini sedang kami godok untuk perencanaannya. Perencanaan belum selesai, masih tahap konsultasi, masih tahap untuk review dari teman-teman yang terkait dalam hal ini. Baik itu untuk pusat kankernya Darmais sendiri, kemudian yang untuk tingkat provinsi itu dengan kita koordinasi dengan PUPR, kita koordinasi dengan inspektorat, kita koordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa agar semuanya sesuai dengan prosedur yang ada, Pak. Terus untuk pembangunan gedungnya sendiri itu rencananya ke atas, Bu ya? Untuk gedung pusat jantung ada 3 lantai. 3 lantai. Yang existing sekarang itu kita rehab. Kemudian yang untuk gedung pusat kanker sementara kita di lantai 2, Pak, yang kita rencanakan. Iya. Tetapi nanti apabila ini bisa berkembang dan memenuhi syarat, misalkan bisa lantai 3, nanti akan kita naikkan. Jadi ini masih dalam tahap perencanaan, Pak. Ya, kalau kami rumah sakit maunya 3 lantai. 3 lantai. Tetapi dari rumah sakit Darmais ini kita masih negosiasi. Mudah-mudahan bisa mengakomodir kepentingan kita, Pak. Terus kalau misalkan ini, Bu, tenaga dokternya, mungkin tenaga SDM-nya dan lain-lain untuk kalau misalkan gedungnya sudah selesai nanti gimana? Ya, baik, Pak. Jadi untuk tahapan SDM saat ini sedang simultan kita lakukan. Artinya untuk mencukupi tenaga jantung, tenaga dokter syaraf, kemudian konsultan untuk bedah syaraf, dan juga untuk kanker. Semua secara bertahap. Ini sedang banyak dari tenaga dokter kita yang ambil sekolah lagi, Pak, ya? Untuk konsultan, ya, memenuhi kebutuhan itu, termasuk juga untuk konsultan ginjal hipertensi, kemudian juga untuk kanker, ada nanti yang mengambil kanker paru 2 orang, ada yang mengambil bedah kanker 1 orang, ada juga mengambil ahli kanker darah 1 orang, Pak. Ini semua jalan, beriringan juga dengan konsultan untuk tenaga biusnya. Ini juga sedang ada untuk intensive care dan untuk bedah jantung dan untuk jantung anak juga ada. Jadi semuanya harapannya bisa mencukupi, di samping itu didukung juga oleh tenaga keperawatan yang juga kita udah komunikasikan dengan center-center pendidikan agar bisa menerima tenaga kita untuk menerima pelatihan di sana. Pelatihan di sana, Bu ya. Artinya jadi nanti harapannya pada akhir tahun 2023 itu semua bisa kembali, tetapi kalau misalnya memerlukan waktu lebih berarti di tahun 2024 mereka kembali bisa bergabung kembali, Pak. Kalau untuk pembangunan gedung kanker itu diperlukan waktu 2 tahun, Pak. 2 tahun, Bu ya. Iya, karena dia membuat bunker di bawah, di mana itu harus ada standar tertentu yang kita harus penuhi, sehingga memerlukan waktu 2 tahun. Itu hasil konsultasi kita dengan pusat kanker di Jakarta. Berarti yang tahun depan gedung jantung itu, Bu ya? Tahun depan gedung jantung dan juga pembangunan gedung kanker. Itu sudah kita laksanakan. Kalau gedung jantung bisa selesai, Bu ya? Gedung jantung insya Allah 1 tahun selesai. Iya, tapi kalau gedung kanker karena dia memerlukan spesifikasi khusus sehingga dia memerlukan waktu 2 tahun.
Banyak sebenarnya perencanaan-perencanaan lain yang kami lakukan di rumah sakit, tetapi yang besar tadi itu. Yang besar itu. Selebihnya adalah kita menata memang untuk menyesuaikan dengan standar kelas rawat inap. Jadi ada rawat inap juga yang kita rapikan, Pak. Kita sesuaikan dengan standar fasilitasnya. Kemudian tenaganya juga kita sesuaikan. Kemudian yang lain adalah rehab bagian-bagian lain yang ada di rumah sakit ini, yang selama ini mungkin fasilitas itu belum memadai. Iya. Nah ini juga kita berusaha untuk terus maju, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, bagaimana supaya akses masuk rumah sakit itu lebih mudah, memperhatikan keselamatan pasien, memperhatikan keselamatan pengunjung, keselamatan petugas, tentu saja semuanya harus ada sesuai dengan standar, Pak. Kami berusaha bergerak terus ke arah sana, sehingga memang mohon maaf juga mungkin dalam 1-2 tahun ini akan terlihat ada beberapa bagian-bagian yang masih dalam konstruksi di rumah sakit ini. Ya, jadi ada beberapa pelayanan yang nanti akan kami alihkan ke gedung-gedung tertentu seperti itu. Bu, kalau area rumah sakit ini kira-kira masih mencukupi untuk pengembangan atau ada rencana misalkan bikin lokasi yang baru? Gimana, Bu? Rumah sakit Doris kan milik pemerintah provinsi, Pak. Tentu saja kita harus tetap di bawah dari petunjuk Provinsi Kalimantan Tengah. Tetapi untuk luasan yang ada di Rumah Sakit Doris Silvanus yang 4,5 hektar ini itu sebenarnya dengan tipe rumah sakit yang kelas B ini memang harus bagaimana caranya kita mengoptimalkan agar semua bisa berjalan. Untuk master plan sebenarnya sudah ada, Pak. Sudah ada, tapi itu gedung berdiri ke atas ya, Pak. Semua, ke atas. Nah, tetapi itu sudah lama dan sampai dengan sekarang belum kita wujudkan, sehingga kami mencoba untuk membuat perencanaan tidak yang menjulang ke atas, tapi seberapa dulu yang kita mampu, dulu yang kita mampu dengan strategi kita akan mendemolis rawat inap yang sekiranya sekarang tuh masih jadi tempat banjir. Nah itu kita akan demolis, kemudian bagian-bagian yang masih terpisah agak jauh kita koordinasikan agar kita sinkronkan sehingga dia bisa berada di dalam 3-4 lantai, Pak, seperti itu. Sehingga tujuan kita untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah sakit baik dari sisi fasilitas pelayanan, tetapi juga dari sisi fasilitas parkir yang selama ini juga masih menjadi masalah. Parkir sering padat, Bu. Terakomodir. Tapi memang kami mohon maaf minta waktu untuk bisa menata itu mungkin memerlukan waktu 2-3 tahun, Pak. Terkait dengan kebutuhan rawat inap. Di luar tadi program prioritas yang sudah kami sampaikan di depan. Terus kemarin juga ada rencana untuk rehab untuk ruang operasi, Bu, ya? Katanya ada. Betul, Pak. Untuk kamar operasi itu kita adakan rehab, tetapi tidak merubah gedung yang ada sekarang. Tetap dia existing dengan 9 kamar operasi, tetapi sistem yang ada di dalamnya itu menggunakan sistem MOT, jadi Modular Operating Theater, di mana di dalam satu kamar operasi itu, selama ini kita memiliki 9, itu masing-masing sistem memiliki sistem yang sudah sesuai dengan standar, Pak. Jadi di dalamnya ada HEPA filter, kemudian ada laminary airflow, sehingga pada saat kita mau melakukan operasi dengan keadaan pasien yang infeksi juga, infeksi dari pernapasan seperti kemarin COVID, itu sudah tidak khawatir lagi, Pak, karena dia sudah ada sistem yang bisa melakukan suci hama di dalam kamar operasi itu. Sehingga memang itu harusnya memang standarnya seperti itu, sehingga pasien-pasien yang kita curigai bisa memiliki atau menularkan infeksi, kita bisa putus, Pak, di sana. Dia memiliki sistem yang suci hama, harapannya begitu dia lakukan operasi dia steril, kemudian keluar dari kamar operasi pun tetap dalam keadaan steril juga. Sehingga kita bisa melakukan tindakan intervensi, hal-hal apa yang kita lakukan agar sampai keluar dari rumah sakit pun pasien ini juga tetap dalam keadaan kondisi pengendalian infeksinya teratasi oleh rumah sakit. Gitu. Bu, dengan sistem seperti itu, apakah misalkan tadi pasien yang infeksi tadi bisa langsung ditanganin, Bu? Artinya dioperasi, nggak menunggu dia harus, misalkan contoh kayak COVID atau apa, dia ditanganin dulu, tapi bisa atau gimana? Kalau untuk operasi kan memang ada persyaratan tertentu, Pak. Jadi kondisi umum pasien itu harus perlu kita awasi, kapan dia bisa dilakukan tindakan atau tidak. Jadi pasien itu harus kita golongkan dulu dalam keadaan operable atau non-operable. Keadaan itu yang harus kita sikapi di rumah sakit, sehingga apabila belum stabil atau tidak memenuhi persyaratan, itu kita lakukan kondisinya untuk kita stabilkan terlebih dahulu, baik itu di ICU ataupun di IGD ataupun di kamar rawat inap. Setelah itu stabil, baru kita rencanakan operasi di rumah sakit. Harapan kami sih, Pak, akses masyarakat untuk mendapatkan tindakan di rumah sakit ini bisa cepat, tapi semuanya sesuai dengan standar.
dan kemudian itu sesuai juga dengan sumber daya yang kita punya. Maka rumah sakit tidak berdiam diri, kita akan terus melengkapi kebutuhan itu, dan harapannya dengan kelengkapan dan penambahan kapasitas ruang juga Pak, maka waktu tunggu operasi itu tidak lama untuk kasus apapun yang ditindakan operatif. Ya. Mungkin itu dulu Bu, bincang-bincangnya. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan Bu ya, terakhir? Kami juga mengucapkan terima kasih ya Pak Ismail, dengan adanya media ini artinya kami bisa menyampaikan kepada masyarakat perkembangan-perkembangan yang ada di rumah sakit. Tetapi pada prinsipnya saat sekarang memang mungkin sangat terganggu adalah pelayanan rawat jalan. Untuk itu kami dari seluruh jajaran Rumah Sakit Dori Silmanus mengucapkan permohonan maaf karena ada sedikit area memutar yang harus dialami oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di rawat jalan Pak. Ya. Demikian, terima kasih semuanya.